Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, Dedi Fikriansa. Nandes yo. Oke. Baik, kali ini saya kedatangan tamu lagi ya. Udah kedua kali ya? Kedua kali. Tapi hari ini dengan tema yang berbeda pastinya ya. Kali ini kebetulan beliau ini baru aja lulus N1 ya. Yeay. Ya. N1 ya. Ya. N1 level bahasa Jepang ya. Nah, kali ini kita bakal bahas gimana tip dan trik bisa lulus level bahasa Jepang N1 ya, level paling tinggi ya. Wih, serem. Itu ya. Mungkin kita denger aja lah langsung dari ini tamu kita ya. Gimana sih, saya tanya perasaan dulu ya. Gimana sih perasaannya setelah lulus N1? Setelah lulus N1 lega. Lega. Akhirnya level yang paling tinggi dalam tes bahasa Jepang itu bisa ditaklukkan. Asik. Itu berapa lama belajar itu? Pokoknya ikut keempat kalinya. Keempat kali ya? Empat kali itu dalam setahun 2 kali ya? Berarti 2 tahun ya? Tapi emang ngerasa sih kemarin juga 2 tahun pertama nyobain nokeng tuh kayak kurang rajin. Ya banyak keperluan juga, akhirnya pikiran kepecah-pecah, jadinya nggak fokus. Ya? Tahun terakhir mungkin udah sangat fokus ya? Karena kayak ada tekanan, harus lulus, jadi belajarnya lebih fokus. Lebih fokus, lebih giat. Emang itu sih kuncinya ya kalau ngomongin tips and trick. Iya, berarti harus ada fokus, yang... Iya, apalagi fokus sama punya tekanan. Harus ada yang mecut dari belakang kayaknya ya? Gitu, motivasi ya ibaratnya. Oke, ini kan udah lulus ya. Perasaan sudah lulus mah udah tahu ya. Pas sehari sebelum lulus tuh gimana rasanya? Deg-degan nggak? Langsung ngechat aman. Ya, deg-degan ya pasti ya. Maksudnya kemarin tes yang udah dilakuin tuh hasilnya kayak gimana, pasti cepet-cepet pengen tahu. Jadi kan di Jepang itu udah mulai bisa dicek hasilnya tuh setelah jam 1 malam ya, kalau nggak salah. Setelah jam 12. Nah, waktu dicoba dicek, ternyata penuh. Kondimashita, jadi nggak bisa diakses. Iya, nggak bisa akses ya. Jadi emang banyak orang yang ngecek hasilnya, jadi nunggu sampai besoknya. Besoknya bisa ngecek dan hasilnya tuh aku nggak lihat nilai, udah langsung lihat gokakunya itu loh. Oh, ada itu sehari sebelumnya. Jadi ada jadi nama ujian, terus di bagian bawah tuh ada tulisan gokaku. Nah, baru di atasnya apa di bawahnya itu ada penjelasan skor. Cuman aku nggak mau lihat skornya berapa, pokoknya lihat aja dulu gokakunya apa fugokaku gitu, dicek bagian itunya. Pas lihat tulisan gokaku, beneran deh sih gitu. Oh ya gokaku. Ya bener. Jadi alhamdulillah, syukur banget ya. Terus gitu. Oke, ini ya, mungkin ini dia perasaan ya yang kita tanya saya ini. Nah, selanjutnya saya pengen tahu nih, biar berbagi juga ke teman-teman yang lain, gimana sih trik biar bisa lulus Kokoseken gitu ya, lulus ujian level bahasa yang paling sulit ini. Ya, JLPT ya. Ya. Belajarnya jangan mendadak. Belajar yang mendadak. Apalagi 2 minggu sebelumnya. Saya sehari sebelumnya ya. Dia terus belajarnya malam doang, nggak seharian juga nggak akan bisa kalau cuma. Apalagi kalau ngebut semalam ya, SKS itu muri kecuali emang ada keajaiban. Bantuan setan. Jadi emang prosesnya itu tiap hari, setahun sebelumnya continue ya. Kayak misalnya nih sekarang kan udah beres tuh Noryokushikeng. Nanti ada lagi di bulan Juli. Ya mungkin ya kalau corona nggak makin parah. Berarti belajarnya tuh dari sekarang sampai bulan 7 nanti. Dan tiap hari nyediain waktu semete ichijikan. Kalau muri ya semete jugofung gitu. Pokoknya jangan sampai sehari itu nggak ada belajar buka buku ya. Meskipun nggak buka buku, bisa belajar dari handphone ya. Bisa banget. Jadi misalnya Hima daripada scroll komen-komen yang bikin kalian stres, mending lihat kosakata, kotoba, review gitu. Beliau ini juga buka ini ya, ada
sosial media tentang Instagram maksud saya. Instagram buat nama belajar. Buat belajar khusus bahasa Jepang namanya Pandai Kosakata ya. Pandai Kotoba. Oh, Pandai Kotoba. Pandai Kotoba. Pandai Kotoba. Nanti saya lampirin di bawah. Instagram sama YouTube-nya juga ada baru bikin YouTube. YouTube-nya juga ada buat yang mau belajar bahasa Jepang ya. Nanti mentornya sama langsung ya. N1 loh. Tanya jawab. Iya, tanya jawab ya, siap. Itu trik ya. Jadi harus emang nggak boleh kebut semalam. Tadi harus emang belajar continue dan juga belajar kotoba ya. Nah, kita bakal tanya selama belajar bahasa Jepang N1 gitu ya. Buku apa sih yang recommended buat teman-teman gitu? Biar bisa di-share di sini. Kalau buku, jujur kalau N1 tuh sebenarnya nggak bisa satu sumber. Nggak bisa ya. Misalnya kan ada tuh orang yang merekomendasikan belajar pakai buku namanya ada Somatome. Somatome ya. Somatome doang aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena N1 itu kan level tertinggi jadi harus semua ya. Habanya Hiroi. Ya, ya. Haba tuh ruang lingkup ya. Ruang lingkupnya luas sekali. Jadi nggak hanya satu gitu. Gitu ya. Jadi belajarnya dari Somatome, terus ada Shinkansen, Master. Shinkansen Master yang ngebut banget ya. Karena Master, itu ya. kalau Shinkansen Master dia emang levelnya lebih banyak ini ya. Jadi buat awal-awal yang NIC mungkin N1 agak bingung mungkin ya kosakatanya sama bunponya. Jadi bisa Somatome dulu, terus Shinkansen Master, terus ada satu lagi buat latihannya itu buat ini ya bunpo ya, lebih bunpo enak. Ya? Itu namanya try out. Buku try out ada kalau misalnya N1 itu covernya warna pink. Ada ya? Mungkin bisa sih nanti ditempelin di video siap. bukunya Nanti apa aja. Saya tempel di bawah dan juga di deskripsi nanti saya tulis nama-nama bukunya juga di ya. Amazon atau bisa beli ya. Untuk buku ya. Nah, ini untuk pada saat ujian trik menjawab soal itu seperti apa? Saya kan kalau kendalanya itu pas saat ujian itu membaca dokai ya. Pas ngejawab dokai itu atau apa ya namanya soal cerita itu udah pusing gitu, udah nggak mau baca, udah tinggal pilih kancing gitu. Nah itu yang menurut sih. Bunga Sensei gimana sih? Itu kalau kayak gitu mah namanya judi ya. Ya judi. Ke gambling gitu. Yeah. Adu nasib. Dibaca terus. Dan kalau N1 ya, aku ngerasanya kalau baca, misalnya kita baca pertanyaannya, oke itu bagus baca pertanyaannya. Tapi tetap kita harus baca dari awal sampai akhir itu biasanya. Oh iya tetap ya. Karena nggak ngerti juga kalau baca awalnya. Jadi kuncinya tuh kalau kalian lihat kata tuh, nggak usah misalnya kalian nggak tahu tuh yomi katanya apa, asal kalian tahu oh ini satu kosakata gitu, kalian dibaca aja bagian itunya. Terus bunpo yang dipakai apa, terus paham oh satu kalimat ini apa. Jadi kalian tahu gitu maksud dari dokainya apa. Ya. Cuman yang jadi tantangan di N1 itu si sentakushi pilihannya itu magirawasi gitu. Iya, mungkin ada yang pernah ujian bahasa Indonesia, ujian nasionalnya bahasa Indonesia. Oh, ada juga ya? Kayak gitu mirip-mirip. Jadi bungshonya artikelnya panjang-panjang gitu ya. Tapi pilihannya itu mirip semua jawabannya. Kayak gitu. Gitu. Jadi emang harus secerdik-cerdik mungkin sih. Milih ya? Iya. Analisa ya. Jadi nggak cuma, jadi emang memahami kan doka itu. Jadi yang satu tuh banyak yang kayak gitu, terus kebanyakan tuh artikelnya tuh akademik. Kayak buat S2 gitu. Iya betul. Mana juga sempat baca sih bahas Kaigo 2 ya. Ya itu kan enak ya. Wah aku enak gitu wah. Ini bahas Kaigo enak. Jadi bacanya juga kalau yang kita tahu itu enak gitu bacanya. Iya. Tapi kalau bahasnya tentang ekonomi, bahasanya udah pusing gitu, udah nggak masuk gitu kan. Makanya untuk menghindari ngantuk itu lagi-lagi ke mindset ya. Jadi ngelihat si dokai itu bukan sesuatu yang bikin pusing dan ngantuk, kalian enjoy gitu. Bukan rasanya kayak enjoy nonton film, nikmatin dari awal sampai akhir baca film cerita. Nah dokai juga sama, nikmatin dari awal kata sampai akhir kata. Oh ngerti nih bacaannya, pertanyaannya juga kayak gini, jawabannya ya dipikir lagi si kosakatanya. Biasanya tuh sentakushinya itu kata-katanya malah nggak ribet. Nggak ribet, dia kata-katanya mudah dipahami, kayak bentuk N3, N2 gitu. Tapi kata-katanya sama sekali berbeda sama di bacaan. Jadi bisa bacaannya kayak gini, meskipun ada kosakata yang mirip kayak di bacaan, itu belum tentu jawabannya. Jadi itu bisa jadi
cuman kecohan. Ya. Dan sebenarnya itu ada kata lain yang artinya sama gitu loh. Jadi Enichi tantangannya di situ sih dokai. Jadi makanya biar kalian terbiasa baca dokai, baca komik ya. Komik bisa atau baca artikel-artikel bahasa Jepang ya. Mainichi ikai aja sih baca. Sama dengerin berita Jepang ya, sama nonton berita Jepang. Iya, buat nambahin kosakata. Cuman supaya terbiasa baca dokai gitu. Lihat waktunya juga kan terbatas ya. Iya, masalahnya kalau kita terlalu menikmati dokai, nanti tiba-tiba baru satu ini artikel waktu udah habis juga kan ya. Makanya kalau mau skip aja langsung, misalnya duh ini bener-bener nggak kebayang, skip, lanjut. Tapi kan kalau skip 3 soal itu gimana dong? Nanti kita mundur lagi. Kayak gitu. Dan aku tuh waktu ngerjain tuh langsung loncat ke bagian belakang. Yang bagian belakang itu, tahu kan modelnya gede, kan? pamflet. Jadi kayak pengumuman tuh bentuknya. Atau enggak nyari rumah, acara kegiatan, beli mobil atau apa. Itu jawaban dari soal itu udah pasti ada di pamflet. Itu satu-satunya soal yang jawabannya jelas. Jelas, betul. Jadi itu kalian nggak boleh banget salah. Kalau salah udah ya. Sayang banget karena itu emang bisa banget dijawab. Biasanya, karena nichijo banget itu ya. Sehari-hari banget beli tiket gitu di hari ini gitu ya. Terus dia bisanya hari apa, tapi ada di situ ada gitu. Iya, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi aku waktu ngerjain langsung loncat ke situ, baru mundur ke awal. Lihat lagi, baca. Kayak gitu. Mantap. Terus ini ya, bahas triknya, tipsnya udah. Sekarang kita dengerin nih. Apa? Motivasi buat kita semua apa dong? Kalau motivasi bukan aku yang bisa memotivasi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena udah punya satu. Biar kita yang nggak punya ini biar bisa belajar. Balik lagi ke kalian sih sebenarnya. Oh itu bukan motivasi dong, coba. Ini benar dong. Jadi motivasi itu kalian tuh akan punya motivasi kalau kalian punya target. Iya betul. Punya target ya, ingat. Kalian kalau nggak punya target, mau 13 tahun tinggal di Jepang atau tinggal 20 tahun, 10 ya berapa 50 tahun. Kalau kalian nggak punya target, kalian nggak akan bisa lulus N1 atau bahkan bisa ngomong bahasa Jepang. Mungkin kalian juga sering ketemu orang yang dia nggak bisa ngomong bahasa Jepang padahal udah lama di Jepang. Oh, itu baik. Karena mereka menganggap udah menolak gitu dirinya ya. Ngapain? Bahasa Inggris cukup gitu. Padahal kan perlu banget ya. Jadi ya gitu sih sebenarnya. Yang pertama punya target. Ketika punya target tahu gitu mau kemana gitu. Punya target. Gak cuma sekedar keinginan ya. Ya semua orang juga pengen lulus. Aku juga pengen lulus. Pengen ini pengen itu. Tapi ya tetap aja kalau nggak ada target. Jadi udah ada target seharinya tuh punya apa ya? Apa sih seharinya punya kegiatan-kegiatan yang emang bisa proses belajar. Iya, proses belajar, kegiatan-kegiatan yang nambahin pengetahuan buat lulus di LPT. Jadi karena belajar itu bukan satu kali SK, ya kayak sistem kebut semalam ya. Jadi emang proses yang digabungin jadi satu. Betul. Jadi nggak hanya bisa besok ujian malam ini belajar, nggak bisa ya. Nggak bisa. Kotobanya tuh banyak banget ya kalau yang satu ya. Betul. Aku punya buku Kotoba yang satu, cuman nggak bisa ngertiin. Ya udah aku dia sama main aja gitu. Males nyari. Sebenarnya banyak banget aplikasi yang kalian nggak usah cari artinya. Ketika kalian ngeklik tuh udah muncul. Cuman sayangnya emang kebanyakan kamus-kamus kayak gitu yang bener itu artinya bahasa Inggris. Iya. Nah, sedangkan kendala yang nggak bisa bahasa Inggris itu udah gitu ya. Jadi paling di copy paste bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya atau lihat contoh kalimatnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian perlu pandai Kotoba, pasti bisa tahu ya. Artinya sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi yang buat yang pengen belajar bahasa Jepang dan pengen banyak tahu Kotoba, kunjungi ya. Pandai Kotoba. Di Instagram dan YouTube ya. Ada juga ya? Di websitenya juga ada pandaikotoba.com. Dan juga apa? Iya pokoknya ikutin aja. Nanti ada lah ya. Story-nya ikutin semua. Nanti YouTube-nya Bunga Sensei juga saya kasih ya. Ya boleh. Ya. Buat yang pengen belajar berarti sekarang manggilnya Sensei dong. Ya. Bunga Sensei. Lagi jadi Sensei. Jadi Sensei lagi sekarang. Enichi. Tapi bisa sih Enichi karena kalau misalnya aku sih belajarnya emang santai ya kemarin tuh jadi ya
gitulah, nggak cuma sekedar pengen lulus, yang mikirnya nantilah di Jepang masih ada waktu gitu. Kalau lulus ya syukur, kalau ini cuman kalau akhir-akhir ini udah mau pulang, jadi lebih pressure-nya untuk lulus tuh lebih tinggi, jadi harus lulus ya. Ini harus lulus apa enggak gitu. Jadi emang kuncinya itu sih. Oke. Kita udah banyak ngobrol ya, dan tips, trik, sama tadi sedikit kata-kata motivasi ya, sedikit dari Bunga Sensei. Mungkin cukup segini ya. Udah, ya, boleh. Kalau ada yang mau nanya mah langsung aja. Nanti kalau yang pengen nanya langsung ke YouTube-nya atau enggak tarik ke Instagram ya, Pandai Kotoba ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.